Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Pijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sudah dimulai dengan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan halaman 1, masih bagian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Musonif atau pengarang kitab Pijan ini memulai kitab ini dengan Bismillah kemarin. Setelah membaca Bismillah, kemudian musonif membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai sekalian alam. Ini dalam penjelasan, ini mungkin nanti yang harus membahasnya kalangan para santri mungkin ini ya. Penjelasan nomor 1, kemudian nomor 2. Kita lanjut saja halaman 2, langsung halaman 2-nya. Pujian itu ada 4 macam. Alhamdulillah itu adalah kalimat pujian. Segala puji milik Allah, begitu ya. Artinya apa? Kenapa musonif membaca Alhamdulillah? Pengarang kitab ini memulai dengan Alhamdulillah supaya paling tidak musonif mengawali dengan rasa syukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan, sehingga bisa mengarang menyusun kitab Pijan ini, paling tidak begitu. Yang kedua, mengapa diawali juga dengan Alhamdulillah? Supaya musonif mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Ini mungkin manusiawi banget. Orang kalau punya jabatan, punya ilmu, punya harta, manusiawi banget, di hatinya kadang ada rasa ingin dipuji gitu. Nah, makanya musonif buru-buru memuji zat yang maha memiliki pujian, supaya jangan sampai musonif ngarang kitab ini ada tujuan ingin dipuji sama orang gitu. Dan di sini juga dibahas bahwa ternyata puji itu ada 4. Yang dimaksud dengan puji-puji itu terbagi 4 ternyata. 1, puji kodim kepada zat kodim. Artinya Allah memuji dirinya, Allah memuji Allah sendiri. Di Quran banyak ini kalimatnya ya. Misalnya ada kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap setiap perkara itu maha kuasa. Allah berarti memuji dirinya sendiri, berarti gitu ya. Berarti disebutnya ini qadimun li qadimin, puji Allah kepada zat Allah. Yang pertama itu. Kedua, puji qadim kepada hadis. Artinya Allah memuji kepada makhluknya. Seperti dalam ayat wa innaka la'ala hulukin azim. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang paling agung akhlaknya. Jadi Allah memuji Kangjeng Nabi berarti ya. Berarti Allah memuji makhluknya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad, dengan memuji apanya? Bahwa Kangjeng Nabi itu adalah setinggi-tinggi semulia-mulianya akhlak di antara manusia. Nah, itu Allah memuji makhluknya. 3, puji hadis ke qadim, berarti makhluk muji Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh musonif ini ya.
Musonif membaca alhamdulillah, berarti musonif sedang memuji Allah. Atau kita bilang subhanallah gitu ya, atau Allah maha baik, Allah maha kasih sayang. Nah itu berarti kan pujian kita kepada Allah. Keempat, ada lagi puji itu hadis kepada hadis, makhluk kepada makhluk. Ya ini mah yang biasa ya, biasa kita lakukan lah gitu ya. Kita puji kepada sesama makhluk begitu. Tetapi keempat pujian ini hakikatnya semua milik Allah, lillah. Alhamdulillah, puji yang empat lillah itu milik Allah. Dari sini para jamaah yang harus dijadikan pelajaran buat kita, satu, tidak boleh kita pengen dipuji orang. Pertama ya, nggak boleh kita pengen dipuji orang. Kalau muji orang boleh nggak? Sebetulnya sih boleh-boleh saja kita memuji orang itu ya. Tapi dalam tasawuf mah tetap dilarang muji orang teh. Ini menurut ilmu tasawuf ini ya. Kalau kata ilmu tasawuf mah nggak boleh memuji orang, nggak boleh. Dalam tasawuf dikatakan orang yang memuji saudaranya sendiri itu bagaikan orang menjalankan pisau tajam di leher saudaranya. Kalau kata ulama-ulama sufi mah. Jadi artinya orang yang suka memuji orang lain itu sama aja kayak dia mau ngebunuh gitu. Cuman yang dimaksud ngebunuh di sini bukan membunuh nyawanya, tapi yang dimaksud membunuh di sini adalah mematikan pahala amal ibadahnya. Jadi iyalah kalaupun kita mau muji jangan berlebihan kali begitu ya mujinya mungkin. Contoh mungkin kayak begini ya. Pak Dayat nyumbang ke saya 10 juta. Tapi ngasihnya gak ada yang tahu karena langsung ditransfer, langsung WA. Saya doang yang tahu. Tapi pas pengajian malam Sabtu malah saya umumin di sini misalnya nih. Alhamdulillah kemarin Pak Dayat nyumbang 10 juta. Padahal Pak Dayat udah ikhlas banget itu kemarin waktu ngasih itu udah nggak ada tujuan apa-apa. Tapi gara-gara diumumin, manusiawi ya. Kadang diumumin doang padahal begitu ya. Nggak saya puji nggak apa, diumumin doang. Kadang di hatinya gitu ya. Yang asalnya udah ikhlas banget, gara-gara diumumin khawatir. Ada rasa ujub, takabur, ria. Nah itulah yang disebut dimaksud ahli sufi mematikan pahala saudaranya dan begitu. Jadi hilang kan kalau dengan takabur, dengan ujub, dengan ria kan amal ibadah pahalanya jadi hangus kan. Kita aja dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengen dipuji oleh orang tidak boleh kita. Memuji orang pun jangan keterlaluan, biasa-biasa aja. Karena tadi resikonya bisa menghanguskan pahala dari amal ibadah saudara kita. Bahkan ada doanya kalau kita dipuji orang ya. Pengen dipuji mah nggak boleh, tapi kalau ada orang muji ya biarin gitu ya, itu bukan haknya mereka. Nah ketika kita dipuji ada doanya, Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari prasangka orang gitu. Kan orang memuji kita ya padahal mah karena prasangkanya kan itu deh ya. Muji deh terdorongnya karena sangkaan doang. Kayaknya pinter, kayaknya soleh, kayaknya baik kan begitu doang, sangkaannya doang. Tapi tahu bener tahu enggak kan nggak tahu kita ya. Nah makanya kita ngedoa kalau ada yang memuji kita, aduh pinter banget, ya mudah-mudahan pinter beneran gitu kitanya, gitu yang dipujinya. Bager banget, ya mudah-mudahan ya Allah jadikan saya bager beneran gitu, cuma bukan hanya pujian. Doanya begitu, Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun gitu ya. Kemudian ke bawah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat
dan keselamatan semoga tetap kepada utusan Allah. Jadi setelah membaca bismillah, kemudian membaca alhamdulillah, musonib melanjutkan dengan membaca sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Ini kenapa membaca sholawat? Ini udah masyhur ya keterangannya itu di halaman 3. Karena ada dalil surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil yang memerintahkan kita bersolawat. Kira-kira di ayat yang tadi Al-Ahzab ayat 56 yang membaca sholawat itu ada berapa? Siapa aja itu yang baca sholawat? Innallaha, pertama Allah ya. Pertama Allah yang membaca sholawat. Yang kedua wa malaikatahu, malaikat membaca sholawat. Baru tuh kita diperintah ya ayyuhallazina amanu shollu, wahai orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi. Ini istimewanya sholawat. Satu-satunya perintah Allah yang Allah ikut melaksanakan ya sholawat doang. Allah nyuruh sholat, Allah kagak sholat. Nyuruh puasa, Allah kagak puasa. Tapi ketika Allah nyuruh kita sholawat, Allahnya bersolawat. Istimewanya sholawat. Kenapa sholawat jadi istimewa? Karena yang disolawatin makhluk teristimewa, Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini istimewanya Nabi kita ini. Sampai ini sholawatnya juga Allah bersolawat langsung. Bahkan satu-satunya ibadah yang pasti ini Mbak ya, udah nggak diragukan, ulama semua sepakat. Satu-satunya ibadah yang pasti diterima, satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah, satu-satunya hanya ibadah sholawat. Kalau kayak sholat, kayak ngaji nih, kita sekarang begini nih, belum tentu ini diterima semua sama Allah ya. Sodako, puasa, tadarus Quran, haji, umroh, belum tentu diterima. Nggak tahu kita ya, tahu diterima atau enggak lah, nggak tahu itu ya. Karena udah dibahas sebelumnya ya. Salah satu cara ibadah kita diterima kan hanya satu doang. Wa ma umiru, apa ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Tidaklah engkau diperintahkan ibadah kecuali lakukan dengan ikhlas. Kan itu ya. Jadi satu-satunya ibadah kalau pengen diterima satu doang tuh, kudu ikhlas. Kalau ikhlas dijamin baru diterima ibadah kita. Cuman kan jangankan ikhlasnya ya, kadang ilmu ikhlasnya aja kita kan gak ngerti. Apaan ikhlasan itu? Walaupun udah jadi omongan sehari-hari kan gitu ya. Tapi kalau kita ditanya mah, kayaknya saya berani ngasih 100.000 ini kalau ada yang bisa aja ngejelasin ikhlas gitu ya. Kayaknya ya ini karena kita nggak tahu ilmu ikhlasnya, jadi ikhlasnya kayaknya belum nyampe akhirnya gitu ya. Kita mungkin secara pemahaman sekarang ikhlas itu ya udahlah pokoknya mah nggak ada pamrih lah kali boleh begitu deh, gampang ya, nggak ada pamrih. Padahal kan secara ilmu tasawuf ikhlas itu dibagi 3. Ada mubtadiin, ada abidin, ada arifin. Kalau mubtadiin ibadah tapi harapannya dunia, ini ikhlas paling jelek-jeleknya ikhlas ini mah ya. Duha pengen usaha lancar, baca waqiah biar utang lunas, puasa biar anak dapat jodoh, udah segala macam, udah dunia mulu gitu ya dunia. Ini paling rentan-rentannya ibadah ini yang ini nih, yang ikhlas paling bawah ini nih, yang mubtadiin.
Dalam ayat Quran dijelaskan, man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa malahu bil akhirati min nasib, kata Allah. Orang yang ibadah kepadaku tapi harapannya pengen dunia, dikasih sedikit dari dunia, kata Allah. Wa malahu bil akhirati min nasib, tapi nanti pulang ke akhirat jangan nagih mana pahala ibadah saya di dunia, nggak ada, kata Allah. Ini fatal-fatalnya orang ibadah yang ikhlasnya baru kelas mubtadiin. Nanti kita di akhirat ketika nanya, ya Allah, perasaan setiap malam Sabtu saya ngaji mulu kepada ya, pahala ngaji saya mana malam Sabtu? Dibalikin nanti sama Allah. Emang dulu waktu ngaji malam Sabtu kepada ya, tujuan kamu apa ngaji? Bapak-bapak apa nih tujuannya ngaji? Biar gak salah niat gitu ya. Jangan sampai jong nanti kan gitu ya. Ngaji tiap malam Sabtu pas dibagiin buku amal kok kagak ada ini ya pahala ngaji saya malam Sabtu. Mana ya Allah pahala sholat duha saya? Perasaan saya dulu nggak pernah kelewat, saya dari bujang sampai tua saya sholat duha. Minimal 2 rakaat setiap pagi saya sholat duha. Ini kok nggak ada pahalanya ya Allah? Nanti dibalikin Allah. Dulu waktu sholat duha pengen apa? Ya pengen lancar usaha, anak biar diterima lamaran kerjanya. Dikasih nggak, kata Allah? Alhamdulillah dikasih. Ya udah itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jangan minta bagian untuk urusan akhirat, kata Allah. Karena kamu dulu tujuannya kan begitu ibadahnya. Nah, ini paling bahaya. Maka jangan sampai salah ikhlas kan, gitu. Salah niat, salah ikhlas. Kedua, ikhlas itu kata ulama tasawuf abidin. Yang rada bagusan itu abidin dari mubtadiin. Kalau abidin mah udah nggak pengen dunia, ibadahnya tuh udah nggak pengen dunia dia mah. Tapi yang ia harapkan akhirat. Abidin mah pengen masuk surga, takut masuk neraka, supaya selamat ngejembat sirotol mustaqim, supaya bisa ngejawab pertanyaan munkar nakir. Pokoknya akhirat aja dia mudah itu. Ini ikhlas nggak ikhlas? Bagus, masih bagus begini gitu. Tapi tetap dibanding dengan ikhlas yang ketiga mah, ini masih dianggap belum ikhlas. Mana yang ketiga? Arifin. Bagaimana arifin? Yang enggak ngarepin dunia, yang enggak ngarepin akhirat, bener-bener ibadah teh lillahi ta'ala, sesuai niat kita. Kita niat melillahi ta'ala ya semua juga ya. Sholat lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, apa aja kita lillahi ta'ala gitu ya. Cuman pada kenyataannya hatinya ini yang enggak lillahi ta'ala gitu ya. Ada aja dunianya, ada aja surganya kan begitu ya. Padahal ini lillahi ta'alanya harus benar-benar dilempengin. Apa itu lillahi ta'ala? Ya itu tadi gampangnya mah, nggak pengen dunia, nggak pengen urusan akhirat. Bener-bener tadi kalimat thayyibah yang kita baca ya, la matluba illallah, la maksuda illallah. Mengerjakan ibadah teh satu dorongannya, motivasinya karena diperintah Allah, bukan diperintah suami, bukan diperintah laki, bukan diperintah bini, bukan diperintah siapa. Bener ini mengaji teh karena diperintah Allah, begitu. Bukan karena nggak enak sama pada ya diundang mulunya dewe, enggak ada makhluk. Ini mah bener ngaji teh karena diperintah Allah. Yang kedua, la maksuda illallah, tujuannya hanya mengharap ridho Allah. Nah ini seorsinilnya ikhlas itu. Ibadah karena diperintah Allah, ibadah hanya mengharap ridho Allah. Nggak ada karena lain, nggak ada harapan lain. Baru itu orang disebut ibadah ikhlas. Cuman bertahap ya, karena kan semua juga harus proses. Kalau baru ngajinya malam ini, ya kayak tadi dulu juga nggak apa-apa. Duhanya pengen lancar usaha, biarin aja. Begitu aja sekarang mah dulu. Emang begitu kelasnya. Jangan ngotot ya, jangan wah saya pengen langsung ke nomor 3 aja Mujahid, ya nggak bisa gitu ya. Nggak boleh langsung kelas 6 lah, kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3 baru nanti insya Allah nyampe ke kelas 6 kan gitu ya. Kalau mau belajarnya sama ikhlas ge. Jadi nggak apa-apa ibadah kita masih pengen dunia, emang begitu kan kita mah ya. Mau kita tahajud mau kalau lagi banyak masalah, nggak ada masalah nggak tahajud gitu. Bener. Coba dah kalau dikasih masalah jam 1 bangun kita maksain. Sholatnya juga khusyuk bener. Lagi banyak masalah gitu. Wah, udah nangisnya juga luar biasa. Tapi kalau lagi duit banyak, keluarga damai, usaha lancar, subuh kayak kesianan, duha enggak gitu. Ya ikhlas kita begitu nggak apa-apa gitu, terusin aja gitu terusin. Ya cuma tak lama-lama dilatih, masa mau begitu terus kan gitu ya. Tadi kan resikonya udah fatal, ibadah begitu teh kan nggak ada nanti pahalanya di akhirat. Udah
tinggalin kayak begitunya, karang mah surga aja, karang mah takut sama neraka aja. Nah gitu kita nanti ningkatinnya. Ingat surga, ingat neraka, siratal mustaqim. Aduh, kuburan teh kan gelap, yang bisa nerangin kuburan teh kan cuma tadarus Quran. Maksain tadarus Quran supaya nanti kuburannya terang. Yang bisa nerangin kuburan teh sodako, maksain kita sodako. Udah sodakonya udah nggak mau diumumin sekarang mah, udah nggak usah diumumin sodako saya mah, udah nggak usah disebut, udah itu mah kan dunia, udah kelewat itu mah. Saya mah sodako biar nanti kuburan saya terang. Nah udah begitu tuh, itu berarti kan ikhlasnya udah naik begitu ya, meningkat ke makom yang kedua. Nanti lama-lama terakhir dah, ngapain saya ibadah cuma ngejar-ngejar kuburan terang, ngejar-ngejar masuk surga, ngejar-ngejar selamat neraka. Kan semua itu tidak ada yang punyanya, ada pemiliknya. Ngapain ngejar-ngejar makhluknya? Mendingan langsung aja ketemu, pengen sampai kepada sang pemiliknya. Wusul ilallah namanya. Kalau sampai ke situ nanti kan disebutnya wasilin, orang-orang yang hati dan jiwanya dengan ibadah bisa sampai kepada Allah. Udah gak ada tujuan lain. Robiatul Adawiyah kan bilang ya di dalam sairannya, salah satu wali perempuan Robiatul Adawiyah, ya Rob, kalau saja ibadahku karena ingin masuk surga, pintu surga tutup semuanya untukku. Dan kalau saja aku ibadah karena takut masuk nerakamu, masukkan aku pertama kepada nerakamu. Tapi kalau ibadahku karena rindu dan cinta kepadamu, jangan pernah kau palingkan dirimu zatmu dari hatiku, kata Siti Robiah. Jadi udah gak ada pengaruh dengan surga neraka, udah orang-orang kayak begitu. Bener-bener ibadah teh Allah aja udah, ya sesuai niat kita itu ya, lillahi ta'ala teh, bener lillahi ta'ala gitu, bener. Tapi lagi-lagi ya, ini diomonginnya mah enak, diomonginnya mah gampang. Nah nanti prakteknya butuh puluhan tahun, ini teh puluhan tahun ya. Gak bisa malam ini diterangin besok kita langsung bisa, enggak, ini namanya proses. Ayo kita belajar bareng-bareng, termasuk saya yang ngomong, tahu ikhlas yang mana kali kita juga ya. Tapi kalau udah ada teorinya mah mudah-mudahan iya jadi bahan renungan. Ya Allah, selama ini saya ibadah kayak begitu modelnya. Jadi kembali lagi ya, ibadah yang lain mah ada diterimanya, ada enggak ibadah yang lain mah. Tapi satu-satunya ibadah yang pasti dijamin ini mah ya, pasti diterima ini mah, hanya satu, ibadah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Enggak ada syarat dan ketentuan sholawat mah. Mau riya, mau husu, mau punya wudu, nggak punya wudu, mau sambil duduk, mau sambil loncat, mau sambil lari, mau sambil mas, nggak ada. Sholawat mau di asal di tempat yang baik ya. Kalau lagi buang air mah jangan itu mah ya, tempat-tempat baik maksudnya ya. Maka sholawat mah dijamin diterimanya sama Allah, pasti. Nggak ada pahala ibadah sholawat yang tidak diterima sama itu mah, pasti diterima sholawat. Kayaknya udah dah gitu. Lagian buat kita mah ya mau apa lagi kan gitu ya. Buat kita mah mau apa lagi? Harapan, inceran, pegangan yang bisa kita gunakan kalau bukan dengan sholawat. Ngandelin amal mana yang bisa nyelamatin kita ke surga ya, beda. Ngomongin dosa sama maksiat, kesukaan kita, pekerjaan kita, bukan tiap hari ya. Jangan ngomong tiap hari kita mah dosa ya, per detik kita mah ya. Saya mah tiap hari bikin dosa mulu, waduh, orang bagus itu mah ya. Tiap hari bikin dosa orang. Kita bukan per hari mah ya Allah, kejauhan 24 jam sehari mah ya. Dosa kita per detik. Cuman sayang emang kita gak ngerasa aja ya, dosa apa ya saya per detik. Nah itu tuh masalahnya kita mah ya. Padahal kita tukang bikin dosa per detik, tapi kita nggak tahu ya. Apa dosa kita per detik? Lupa kepada Allah, goplah namanya. Itu kan dosa-dosanya terberat kita kan ya. Goplah namanya. Lupa ke Allah. Itu dosa terberat kita. Sedangkan setiap nikmat yang Allah berikan, kata Allah, tasawurul abdi ilama amarobihi. Kewajiban kita ketika kita menerima nikmat dari Allah adalah gunakan nikmat itu untuk hal yang diperintah sama Allah. Apa yang diperintahkan sama Allah? Zikri, ingat aku. Sholat buat ingat kita. Puasa, tadarus, emang semua ibadah yang Allah berikan tujuannya apa? Buat ngingetin kita ke Allah, kan begitu doang. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Jangankan lagi kagak sholat, jangankan lagi kagak tadarus, lagi sholat aja ngelamun, lagi tadarus aja kita mah pikiran kemana-mana. Wiridan habis sholat keren, subhanallah, astagfirullahaladzim. Tapi jujur dah, lagi baca astagfirullah inget dosa apa kagak?
Kan itu mah ini aja lah pemanis mulut aja ya. Waduh, rajin nih habis sholatnya wiridan kan gitu ya. Ya, tapi wiridannya pemanis doang gitu. Apa pernah semua ibadah itu menjadi jembatan buat kita ingat Allah? Susah, nggak bisa, kita nggak bisa. Dan itu adalah seberat-beratnya maksiat kita ke Allah, lupa kita ke Allah. Sedangkan nikmat yang Allah berikan fungsinya buat ngingetin kita ke Allah. Mana tadi yang dosa per detik kita? Napas. Itu yang membuat dosa per detik kita ke Allah itu napas. Napas kita apa per detik apa per apa ini nggak ngerti gitu ya. Narik sama keluar. Ini apa nih kan itu per apa gitu ya. Nanti sama orang dokter ini bisa dibedah ya. Napas kita tarik keluar. Ini kan nikmat terbesar yang kita rasakan. Tapi apa pernah setiap hirupan, kalau kata ulama tasawuf ini, setiap hirupan ada Allahnya, setiap keluarin napas ada Allahnya? Kan kagak ada. Sedangkan setiap nikmat yang Allah berikan di dunia, di sono nanti di akhirat dihisab semuanya, dipertanyakan semuanya, dijadiin ladang ibadah enggak kata Allah kan gitu. Kalau hari ini di dunia misalnya nih ya, sehari semalam kita napas narik keluarin itu sebanyak 1000 kali misalnya napas kita ya 24 jam tarik keluar itu 1000 kali. Maka untuk hisaban napas aja nanti kita di akhirat ada 1000 pertanyaan, itu baru hisaban napas. Belum hisaban mata, belum. Wah ya Allah. Maka tadi jangan ngomong dosa tiap hari atau tiap minggu, salah gitu. Kita mah dosa kita per detik. Itu salah satunya. Dosa kita goplah mulu ke Allah. Susah banget pengen ingat Allah tuh ya Allah, susah banget ya. Tahu lagi gimana ya ingat. Ya itu kayak tadi kayak lagi ada musibah gede, itu baru kayaknya kita ingat damal gitu. Lagi ada bencana, lagi ada masalah, baru kali gitu ya. Orang kalau lagi ada tsunami, ada gempa kan baru Allahu Akbar kan gitu ya. Atau lagi naik bus, supirnya oleng, baru itu Allahu Akbar, nah itu ya. Tapi kalau lagi naik busnya enak, tidur, kita tidur ya. Udah kagak ada Allah, HP dimainin kan gitu ya. Susah kita, dan itu dosa terberat kita, mengingat sang pemberi nikmat. Padahal ya konyolnya kita kalau ditolongin sama makhluk mah ya, itu lupa jasanya lama banget gitu mah. Saya pernah kelilit masalah, kelilit hutang sama Pak Dayat, ditolongin 1 juta doang, 1 juta. Itu 10 tahun saya nggak bakal lupakan jasa Pak Dayat ke saya. 1 juta doang. Saya pernah kesulitan nih, minjem sono minjem sini nggak dikasih, pas ke Pak Dayat dikasih 1 juta, nggak ngasih, nggak minjemin, ngasih aja. Wallah saya bahagianya itu, dan jasa itu seumur hidup kayaknya nggak bakal saya lupakan. Itu ke makhluk dikasih segitu doang kita nggak ngelupakan jasanya, tapi ke Allah yang nikmatnya wa in ta'uddu la tuhsuha, kalau mau dihitung nggak bakal kehitung. Susah kita pengen ingat Allah itu ya. Hutang jasanya kita berapa udah seabrek-abrek ke Allah makan itu. Tapi kenapa gitu ya? Nggak bisa ya. Dikasih nikmat umur subhanallah kan. Itu ya. Nah, jadi artinya sholawat inilah udah pegangan kita satu-satunya, ngandelin amal yang mana, ngomongin maksiat tiap detik kita maksiat ke Allah. Artinya di akhirat yang bisa nyelamatin kita mana? Nggak ada. Maka udah ini satu-satunya dah. Ayo kita bergantung aja kepada Kangjeng Nabi, mengharap syafaat pertolongan Kangjeng Nabi. Caranya dengan perbanyak aja sholawat sama kita. Kali aja di dunia ngegeder sholawat sama kita, nanti di alam mahsyar diaku kali sama Nabi sebagai umatnya, dikasih kali syafaatnya, dikasih kali minum telaga kausarnya. Mudah-mudahan begitu harapan kita. Karena ngandelin amal yang mana? Udah aja dah, geder aja deh sholawat sama kita. Maka dari materi ini paling tidak pelajaran buat kitanya, musonif mengajarkan kepada kita, mengawali kitab ini dengan sholawat. Artinya kita pun diajarkan bagaimana kita jangan pernah lupa kepada sang baginda alam yang telah menyelamatkan kita dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang semacam ini, memperkenalkan kita kepada Allah. Maka sambungkan terus hubungan kita, koneksi kita dengan Kangjeng Nabi melalui sholawat ini. Dan tadi spesial sholawat dibaca lagu apa juga pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan harapan kita dengan sholawat ini kelak kita di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di situ, nanti kita lanjutkan fayaqulu faqiru rahmati rabbih. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Rabbin